Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, para jamaah-jamaah kandang langit dari Surabaya, dari Lampung, dari Klaten, dari Bojonegoro, dan dari seluruh penjuru yang ada. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bertatap muka, sekalipun di sesi yang seperti ini. Ini adalah sebetulnya ide dari Ustadz Malik ya, untuk membuat satu momen seperti ini supaya apa? Supaya jamaah-jamaah yang baru itu tahu ya. Jamaah-jamaah yang baru itu tahu, yang belum tahu jadi tahu bagaimana sih sejarahnya kandang langit itu. Oh gitu ya. Inilah alhamdulillah dengan segala keterbatasannya, dengan segala kekurangannya, acara ini bisa terselenggara. Ya, mohon maaf nanti atas segala kekurangannya. Ini dibuat untuk sebagai kenang-kenangan, bukan kenang-kenangan ya, tapi sebagai biar tidak hilang, biar yang belum tahu jadi tahu. Ya, yang kemarin sudah tahu jadi refresh kembali apa yang dulu pernah disampaikan. Oke, kita mulai. Jamaah-jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 2012 yang lalu, ketika saya ke Mekah, pada saat itu di hadapan Ka'bah, itu ada satu petunjuk bahwasanya berdoa kepada Allah minta pondok pesantren. Oh, minta pondok pesantren. Akhirnya saya berdoa ketika waktu itu subuh ya. Ketika waktu itu subuh saya berdoa, ya Allah, saya mau buat pondok pesantren ya Allah. Karena bingung kok mau apa. Ya Allah, saya mau minta pondok pesantren, mau buat pondok pesantren ya Allah. Yes. Nah setelah pulang tahun 2012 itu, mulai banyak sekali petunjuk-petunjuk yang datang. Ada ayat-ayat yang datang, ada ayat yang diberikan oleh Allah. Mulai dari tahun 2012 terus. Nah, pada suatu ketika kurang lebih 2015, 2016 itu ada petunjuk ayat-ayat yang sudah diberikan itu dikumpulkan, dibuat buku atau dibukukan. Kaget, bingung saya itu, bingung. Waduh, apa? Karena pada saat itu yang ketika mendapatkan ayat itu ditulis di kertas kecil, ditulis di buku ini, di buku itu, jadi bingung. Mau nyari di mana? Akhirnya dicarilah itu. Kemudian apa namanya? Ketika saya harus membuat buku tadi, ketika harus membuat kitab itu apa namanya? Namanya mujahadah. Apa itu mujahadah? Permohonan. Apa mujahadah apa? Mujahadah kandang langit. Mujahadah kandang langit. Akhirnya saya konsultasi sama Ustadz Malik itu. Ustadz, ini suruh buat kitab ini. Suruh buat kitab. Kitab apa? Kitab Mujahadah Kandang Langit. Wes, akhirnya
Dikumpulkanlah ayat-ayat itu, kumpulkan ya. Oh, ayat ini, ayat ini, ayat ini, ayat ini. Wes. Jadi satu buku, satu kitab itu, ternyata ada petunjuk lagi. Oh, Ustaz, ke rumah lagi. Kenapa? Buat lagi, direview, di tambahan. Oke, sampai 2 kali. Begitu terus, ada, oh ini salah ini, salah penempatan. Oh ini salah penempatan, oh ini salah penempatan. Sampai dicetak lagi. Habis itu dicetak lagi. Sampai yang ke-6. Wow, ini sudah bagus ini. Sampai yang ke-6, ini sudah bagus ini. Setelah itu, saya taskehkan ke tempat guru saya. Tempat yang di Gresik. Guru spiritual, guru. Setelah dilihat kitabnya, apa kata beliau? Oh, sudah mumtaz. Mumtaz itu bagus. Oh, sudah bagus. Akhirnya, karena yang hidup, beliaunya guru saya yang hidup. Kemudian saya taskehkan ke tempatnya Mbah Sunan Ampel. Saya baca ulang kembali. Kemudian ternyata ada petunjuk lagi. Apa petunjuknya? Doa Nabi Muhammad itu belum ada. Astagfirullahaladzim. Saya buka lagi, ternyata belum ada di kitab itu yang sudah dibuat selama 6 kali, dijerit sudah 6 kali. Ternyata belum ada doanya Nabi Muhammad. Panggil lagi Ustaz Malik. Ustaz Malik, ke rumah lagi. Direview, diulang lagi, ditata lagi. Nah, ternyata setelah itu baru doa-doanya Nabi Muhammad itu sudah dicetak, sudah ada semuanya. Lalu ditaskehkan lagi, baru bagus. Nah, jadilah satu kitab yang namanya Mujahadah Kandang Langit. Dari mulai itulah muncul kitab-kitab selanjutnya. Ada 3 kitab. Yang pertama adalah kitab Mujahadah Kandang Langit. Yang kedua itu adalah Kitabul Arash. Dan yang ketiga adalah kitab Junudus Salam. Dan yang keempat nanti, ini belum dibuat, itu namanya kitab Al-Hayat Al-Maut. Nah itu sudah mulai kalau sekarang di Lampung itu setiap per daerah itu dilaksanakan. Seperti di Gading, ya, di Lampung, di Gading, kemudian di Tambak Sari, kemudian ada di Tataan, kemudian ada di Padang Cermin, ya. Itu sudah dilaksanakan yang namanya Mujahadah Kandang Langit setiap saat. Setiap malam Sabtu, ada yang malam Sabtu, ada yang malam Jumat, itu diadakan namanya Mujahadah Kandang Langit. Nah, kemudian saya konsultasi lagi ke tempatnya guru. Gus, ini mau buat dari Kandang Langit tadi itu, mau buat pondok pesantren. Bagaimana Gus? Akhirnya diizinkanlah nama dari sebuah Kandang Langit itu adalah dari sebuah padepokan. Jadi yang di Gresik itu guru kiai Gus itu mengizinkan untuk memberikan nama Kandang Langit, karena ternyata pada saat tahun 2002 dulu beliaunya sering ke rumah, ke sini bercerita tentang sebuah padepokan Kandang Langit. Ternyata di tahun-tahun berikutnya ternyata muncul kembali kisah, yaitu Kandang Langit yang dulu padepokan, sekarang berubah menjadi sebuah pondok pesantren. Alhamdulillah sekarang Kandang Langit sudah berbadan hukum, yaitu Yayasan Kandang Langit. Jadi pondok pesantren itu berada di bawah Yayasan Kandang Langit yang sekarang posisinya ada di Lampung. Kemudian ini kisahnya, ceritanya
saya bilang sama Gus, karena selalu bagaimanapun juga santri itu, murid itu harus selalu berkoordinasi dengan gurunya. Apapun itu harus selalu berkoordinasi dengan gurunya. Saya bilang, saya sampaikan, Gus, kurang 5 tahun saya pensiun, nanti insya Allah saya akan pindah ke Lampung untuk konsentrasi di Lampung untuk pondok pesantren yang ada di Lampung. Apa kata beliaunya? Jangan ke Lampung. Yang di Lampung tetap ada, cuman jenengan tetap buat pondok pesantren yang di Surabaya atau ada di Gresik. Wes pokoknya mbuh Gresik endi wae terserah. Sing penting Gresik. Mbah Pucuk, Mbah Ndis terserah wis. Wes pokoknya terserah. Mbah perbatasan di wis pokoknya ndeweso gunung gak apa-apa, sing penting Gresik. Oh, nggih Gus, bingung. Akhirnya karena ini sami'na wa ata'na, mendengarkan dan melaksanakan, nggih Gus, siap cari. Beberapa saat kemudian, karena dana juga belum ada, tapi pasti Allah itu pasti memberi. Wis cari Gus, sing penting tuku lemah, golek lemah sing cilik gak apa-apa. Wis ukuran piro wis gak apa-apa, sing penting ono. Engko dur-dur dhewe. Engko lebar-lebar dhewe. Ceritanya kayak gitu. Akhirnya beberapa saat kemudian goleklah tanah sing murah nang Gresik. Ya, tanah murah sing nang Gresik. Ternyata oleh nang nggone Benjeng. Nang oleh sawah, kaplingan sawah. Dulu harganya 25 juta. Ya, 25 juta per kapling, ukuran kalau tidak salah itu 612 atau berapa. Gitu kan. Oh, akhirnya ada Pak Lurah dari Benjeng, dari Delik Sumber itu, alhamdulillah beliaunya baik. Kemudian koordinasi, akhirnya diajak ke tempat ini. Akhirnya apa? Dapat, alhamdulillah dibeli tanah seluas 700 meter persegi. Alhamdulillah. Jadi sekarang alhamdulillah sudah ada tanah yang di Benjeng. Oh, orang lain itu ngomong, enggak pondok pesantren kok nang Benjeng lah banjir. Justru itu kita harus berjuang di tempat yang banjir. Anak sing enggak, anak sing berjuang nanggon banjir, nanggon niku kabeh sapa sing arep berjuang. Ya, sekarang sudah alhamdulillah sekarang sudah Pondok Pandang Langit sudah punya tanah di 700 juga ada, yang di sawahnya juga ada, alhamdulillah kemarin selebar 1100. Nah, sehingga punya tanah 2 tempat di yang 700 meter persegi dengan yang 1000. Alhamdulillah. Demikian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Nanti kita sambung lagi bagaimana kisah-kisah selanjutnya, bagaimana kisah-kisah tentang pertobatannya, kisah-kisah bagaimana turunnya puasa-puasa dan lain sebagainya. Selalu berkoordinasi, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.